Kita lihat di masyarakat ini sekarang di hadapan mata kita ini betapa banyak keragaman yang membuat kita yang tak berilmu ini dibikin bingung. Sehingga kita menganggap bahwa agama adalah sesuatu yang memang bisa menimbulkan pertentangan dan perbedaan. Sebenarnya olah tangan orang-orang yang gak suka agama. Kalau orang yang beragama dia akan tahu Islam ini adalah cara hidup, way of life. Sabar, iya. Sholat, iya. Jalani hidup dengan husnuzon. Baguskan iman. Karena hidup ini bukan mau kamu. Kadang manusia punya mau, Allah berkehendak. Kata-kata bijak para ulama mengingatkan kepada kita supaya kita tahu bahwa ternyata apapun yang kita lakukan ini berkait dengan keinginan atau kebutuhan. Karena Allah enggak kasih yang kita ingin, Allah cukupi yang kita butuh. Bijak sekali. Berawal dari sebuah keinginan, kemudian mengedepankan adab dan akhlak, ilmu yang dicari sehingga keinginan menjadi sebuah kebutuhan dan Tuhan akan mencukupi yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis Tabligh Akbar The Strong Minor yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di sore hari ini Allah kumpulkan kita di atas agenda yang kita buat bersama-sama untuk sama-sama duduk belajar mengetahui bahwa sifat agama kita ini rahmatan lil alamin. Sehingga kita nggak butuh lagi contoh kecuali orang yang membawa Islam itu sendiri. Dan sepakat kita mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah ini bukan teori. Karena Rasulullah ini diutus untuk mempertontonkan fi'liyah. Tingkah laku yang Allah syariatkan. Sehingga kita meyakini bahwa beliau ini
Nabi dan Rasul terakhir yang Allah utus ummi. Kalau sekarang orang bilang non akademik lah. Tidak berpendidikan karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi yang beliau bawa wahyu kalamullah yang di dalamnya adalah syariat yang Allah perintahkan. Sehingga Allah merekomendasi wa ma'atakumur rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Al-Hasr ayat 7 itu. Apapun yang datang dari Rasul, ambil. Apapun yang dilarang, jauhkan sudah. Ini bukan main-main karena ayat lain menguatkan ayat tersebut mengatakan wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Dan beliau pun mengumandangkan kata ma kharaja minni illa haq. Tidak keluar dari mulutku kecuali yang hak. Tujuannya apa? Mengembalikan fungsi hidup. Allah ciptakan diri manusia. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arufu. Kalian akan bersuku-suku, berbangsa-bangsa berbeda kalian untuk bersatu di atas syariat. Maka kita lihat di masyarakat ini sekarang di hadapan mata kita ini betapa banyak keragaman yang membuat kita yang tak berilmu ini dibikin bingung. Sehingga kita menganggap bahwa agama adalah sesuatu yang memang bisa menimbulkan pertentangan dan perbedaan. Sebenarnya olah tangan orang-orang yang gak suka agama. Kalau orang yang beragama dia akan tahu. Islam ini adalah cara hidup, way of life. Bukankah Rasulullah SAW pertontonkan tentang banyaknya jalan-jalan yang beliau gambar di atas tanah? Dulu sahabat mengatakan khattalana Rasulullah SAW khattan biyadi wa khatta khututan an yamini wa an shimali. Sahabat menyaksikan dulu Nabi pernah membuat banyak di kanan dan kiri. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini yang satu nih yang lurus kata Rasul. Ini jalanku yang lurus yang tidak berbilang. Kebenaran satu tidak beragam. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan jangan kalian ikuti jalan yang banyak di kanan dan kiri. Yang resikonya fatafarraqu bikum an sabili. Kalian pasti berpecah belah. Tafarruq akan makin jauh dari sabili, jalanku kata Rasul. Sehingga ini informasi Rasul ini bukan yang beliau inginkan, yang beliau buat sendiri, bukan. Karena peruntukan manusia tercipta untuk beribadah, sehingga tidak ada buku panduan hidup buat manusia yang beragam kecuali Quran. Maka Allah sendiri mewahyukan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itu Quran, itu kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan petunjuk lil muttaqin buat orang yang bertakwa. Ada ayat lain mengumumkan dengan umum hudan linnas. Orang yang bertakwa yang dimaksud manusia yang bertakwa. Maka yang namanya manusia dikasih bocoran tentang buku panduan hidup yang namanya Quran. Quran tersebutlah nanti kalau kau yakini sebagai petunjuk, ketika kau jadi orang yang bertakwa, itu Quran hudan lil muttaqin. Petunjuk buat orang yang bertakwa. Makin kau tertunjuki dengan Quran, makin jelas hidup ini mau kemana. Karena hidup ini bukan mau kita. Berkait dengan bahasan di awal tadi, contoh yang terbaik uswatun hasanah Rasulullah SAW. Maka Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115, kata Allah, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah." Orang yang bertolak belakang dengan Rasul, kata Allah, ba'dama tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda, petunjuk. Al-huda, petunjuk yang jelas. Karena kata ini menggunakan alif lam. Biasa dalam bahasa Arab kalau sebuah kata mengedepankan alif lam itu jelas keberadaannya. Hudan, petunjuk secara umum. Tapi kalau al-huda, petunjuk yang sudah jelas.
Kitabun, buku, Alkitab pasti Quran. Ya. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Akan kupalingkan sejauh mungkin. Kenapa dipalingkan? Karena wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ketika hukum telah jelas, al halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mustabihat. Ini halal jelas, haram pun jelas. Antara halal dan haram itu ada yang namanya syubhat. Famanittaqal syubhat faqad istabra li dini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatan. Agama ya Islam. Kehormatan, harga diri, izzah kita sebagai manusia. Jadi kalau Anda pengen terjaga izzah harga diri Anda, wallahi jangan pernah membiasakan mengkonsumsi yang syubhat, apalagi yang haram. Cuma kan perbedaan di depan mata, Ustaz. Iya, ini yang kita pengen obrolin. Tadi sempat kan dikasih bayangan sama Akhuna Abu Taimiyah tentang perbedaan yang ada di masyarakat yang kita mesti sikapi dengan ilmu. Dulu di zaman sahabat ada sahabat yang namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Ini perkataan saya ini kembali kepada kitabnya Syekh Muhammad At-Tamimi yang berjudul Fadlul Islam, yang disarahkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan. Ada satu riwayat yang kembali kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Siapa Hudzaifah ibnul Yaman? Sahabat Nabi yang terkenal dengan Shahibus Sirri, orang yang banyak megang rahasia Rasul. Ini Hudzaifah mengatakan dalam riwayat tersebut bahwa akan datang satu zaman nanti Allah akan wafatkan ulama dan al-khiyar. Beliau menjelaskan bahwa ulama dan khiyar ini dua kata yang disanding. Ulama secara umum orang yang alim, yang mengembalikan hukum kepada ilmu. Ilmu yang dimaksud qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Mereka orang yang khiyar. Apa yang dimaksud khiyar? Orang yang Nabi katakan di antara sahabat itu direkomendasi kebaikannya. Dulu Nabi ngomong di hadapan para sahabat laki-laki, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, semua sahabat. Nabi bilang khiyarukum lin nisaikum. Yang paling baik di antara kalian, ya, yang paling baik dengan perempuan-perempuan kalian. Nabi kaitkan khiyar ini dengan perempuan, baik dengan perempuan. Maksudnya apa? Karena untuk baik dengan perempuan itu nggak gampang. Beliau sudah katakan ini perempuan yang kamu miliki ini, kamu mesti khiyar. Siapa perempuan yang dimaksud? Ibumu. Siapa yang dimaksud? Adik kakak perempuanmu. Siapa yang dimaksud? Anak perempuanmu, cucu perempuanmu, atau istrimu. Semua perempuan dipukul rata, namanya dila, tulang rusuk yang bengkok. Kamu agak kenceng ngomong sama ibu kamu, patah resikonya. Adik kakak perempuan, istri, anak perempuan, cucumu pun sama, nggak bisa. Makin kamu mampu menyiapkan maklum, kau dikatakan khiyar. Nah ulama itu diidentikan dengan khiyar. Orang yang menyiapkan maklum. Maksudnya apa? Iya, karena nanti kita akan ngelihat betapa gampang orang mengangkat orang menjadi ulama. Namun ulama itu menghalalkan bom bunuh diri. Ulama itu menghalalkan mencaci maki pemerintah dari pinggir jalan. Sementara Nabi mengatakan syibabul muslim fusuk wa qitalhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Ini ulama memfatwakan boleh mencemooh pemerintah dari pinggir jalan. Ajib. Subhanallah. Belum lagi nanti hal-hal yang mendatangkan syubhat. Karena memang Nabi sudah mengatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta la yubki minhu aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'afta bighairi ilmin. Kata Rasulullah,
Cara Allah mengambil ilmu itu bukan ilmu dicomot. Hilanglah ilmu begitu saja, bukan. Tapi kata Nabi, Allah wafatkan ulama, biqabdil ulama. Ulama diwafatkan. Hatta la yubqi minhu aliman. Sampai nanti ada masa di mana orang alim tidak ada sama sekali. Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Saat itu kemanusiaannya manusia itu suka mengangkat orang menjadi ulama. Diangkatlah yang menurut dia, ini kan guru aku, gitu ya. Ini kan teman aku. Cuma sekarang di agama nih, enak nih kalau begini nih. Hukum bisa diotak-atik nih, bisa dibeli nih. Itu kan Allah yang berfirman, Nabi yang bersabda bro. Kalau gue temen lu kurang lebih kali, kan begitu. Sama ibu-ibu berusaha untuk bertanya sampai ketemu ustadz yang memperbolehkan safar tanpa mahram. Betul. Semua ustadz di negeri plus 62 ini pernah ditanya tentang masalah safar tanpa mahram. Betul. Sampai ketemu boleh nggak nih gitu loh. Ya nggak bisa. Dari 14 abad yang lalu Nabi sudah mengatakan la tusafirul mar'ah illa bidhi mahram. Tidak boleh perempuan safar tanpa mahram. Itu hukum. Kita sepakat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Itu ayat ketok palu. Udah nggak ada lagi hukum setelah itu, wafat Nabi ketika haji wada, betul. Maka hukum di saat itu sampai kiamat pun hukum. La tabdila li kalimatillah. Udah nggak ada perubahan. Maka sampai kapanpun perempuan safar wajib mahram. Tapi kan start gitu loh. Nah kalau udah pakai bahasa tapi kan, ini sudah berarti darurat. Ini urusan dia dan Tuhan. Nggak ada urusan sama Ustadz gitu loh. Karena begini Ustadz, suami aku gitu loh. Karena begini Ustadz, aku kan punya anak laki, cuma nggak tahu deh Ustadz. Saudaraku juga begini begitu Ustadz, ya Allah Ustadz, gimana terlanjur daftar. Aku ini pengen ibadah Ustadz, umroh haji. Ya umroh haji nanya mahram, giliran ke Malaysia, Singapura nggak pernah nanya pakai mahram gitu loh. Jadi gimana nih Ustadz? Kata si Ustadz kalau urusannya tapikan itu darurat. Nah kalau darurat jangan nanya Ustadz dah. Antara you dengan Tuhan lah kalau begitu. Cuma ulama berfatwa kalau memang terpaksa darurat. Ada dispensasi nih kata ulama. Tetap usahakan jangan sendiri. Jangan dibilang tuh Ustadz Ono boleh. Bukan begitu bahasanya. Ustadz kalau manhajnya satu sepakat. La tusafirul mar'a illa bidhi mahram. Tidak boleh perempuan safar tanpa mahram. Jangan paksa dia merubah hukum. Ayatnya sudah maju. La tabdila li kalimatillah. Ini biasanya nih orang yang mengangkat ulama-ulama dadakan. Yang mencari hukum. Ini yang terjadi. Akhirnya kehancuran. Ya tetap kan pasti banyak pengikutnya. Ya Nabi sudah bilang. Inna fil kalami la sihrun. Dalam ucapan tuh ada sihir. Nggak berasa dengar lagu-lagu yang menyedihkan bisa nangis sendiri. Nggak berasa syair membuat kita bisa futur, betul. Inna fil kalami la sihrun. Kadang-kadang kita kalau kurang-kurang istighfar, rayuan itu membuat hati ini melo loh. Hati-hati, inna fil kalami la sihrun. Bahkan sekarang bukan cuma kata yang bikin melo hati ya, emot dalam sosial media. Tibang kembang saja dikasih kembang gitu loh. Aku gimana nggak deg-degan Ustaz, ya Allah Ustaz, lihat dia ngelemparin emot love goyang-goyang dem. Tiap aku lihat WA dia, ya Allah astagfirullahaladzim. Gampang banget tuh hati kegoda. Ya, ini zaman subhanallah. Nah, makanya kebetulan kita sedang membahas hal-hal yang seperti ini dalam kegiatan kita ini. Kita pengen menyikapi kenyataan ini. Nah makanya sebenarnya ada bahasan yang kita bahas rutin itu sebenarnya setiap Kamis malam Jumat bisa di online kan lah di Instagram ysb.pabazir. Saya kaji rutin tuh karena kondisi kita hari ini nyaris mirip dengan kondisi di zaman dahulu.
Cuma suasana yang berbeda. Ya, kita jangan merasa kalau lagi diuji di zaman milenial seperti ini, merasa ujian kita ini limited edition. Kita kan kalau ngomong ujian begitu kan, kalau ngomong sama temen, loh kayaknya di dunia cuma gue deh yang begini deh. Tuh, limited edition kan gitu loh. Loh gue pusing banget ya Allah masalah gue nih, pasangan hidup gue sih Masya Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia tuh gini, temennya nyaut, lo baru segitu gue, gitu loh. Orang akan gede-gedean masalah. Padahal yang dia alamin ini 14 abad yang lalu juga sudah teralami, bukan tidak. Cuma beda suasana. Bahkan orang yang pegel sama anak aja bukan dari zaman Nabi Muhammad. Adam sama Hawa pegel sama si Habil, masih Kobil. Bunuh-bunuhan betul. Bicara pegel sama bini sama anak, Nabi Nuh, Rasul pertama pegel sama bininya, pegel sama anaknya, betul. Bicara pegel sama suaminya, dari zaman Fir'aun, Asiyah pegel sama lakinya. Siapa lakinya Aisyah? Fir'aun. Makanya saya pernah bilang, ibu-ibu pernah ngomong, Ustaz, ya Allah Ustaz, ada gak sih hukumnya Ustaz? Ya, hukum apa Bu? Cara kita membalas dendam kepada seorang suami yang betul-betul, ya Allah Ustaz. Coba deh Ustadz pikirin, saya suruh mikirin dia, gak banget sih, bilang cerita-cerita aja. Ya Allah Ustadz, suami saya itu tadi, ya Allah Ustadz, saya bilang bu, suami ibu sama Fir'aun kira-kira kejeman mana, saya bilang begitu. Jadi jangan suka merasa limited edition bu, ya. Dulu Asia tuh lakinya Fir'aun, tapi lihat dia bisa menghadapi hidup tetap jadi penghuni sorga. Kalau saya mau orang tua saya bingung Tat. Saya di atas syariat mengikuti sunnah Rasul dianggap aliran sesat. Tat. Waduh berat jadi anak dia Tat. Masya Allah. Makanya saya alhamdulillah nih Tat. Udah hijrah udah 2 tahun nih Tat. Kajian sunnah Tat. Alhamdulillah Tat. Cuma memang 2 tahun ini saya bengkelai mulu sama bapak. Masya Allah. Ini orang ngikut kajian sunnah tapi rutin berantem sama orang tua. Gurunya siapa nih orang gitu loh. Udah dibilang ulama itu kalau makin alim makin khiar. Oh Anda punya ulama gini Tat, galaknya orang, bukan ulama berarti. Ulama gak ada yang galak. Orang kalau agamanya bagus itu gak diidentikan dengan galak tapi tegas. Ya hati-hati olah kalimat nih. Karena sudah dikasih kabar bahwa orang yang bagus agamanya itu orang yang punya karakter penghuni sorga. Dia belum masuk sorga, cuma amalan dia amalan penghuni sorga. Sehingga dia punya karakter penghuni sorga. Qaribin, hayyin, sahlin. Orang kalau agamanya bagus, ibadahnya cakep, qarib. Jadi orang yang gampang akrab. Qarib. Ini orang alim Tat, cuma gitu Tat, gak bisa berteman. Kagak alim namanya. Kalau orang alim tuh fleksibel. Karena dia mewarnai, bukan diwarnai. Makanya kata Nabi, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Kata Nabi, orang yang beriman bagus imannya dan mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya, bersabar dalam bergaul dengan yang kurang baik imannya lebih mulia ketimbang orang beriman yang bagus imannya tapi nggak mau bergaul. Tapi jangan dipaksa ini, bahasannya panjang nih urusannya. Saya pengen bergaul Tat, cuma takut kegoda lagi Tat. Nanti ada bab tersendiri nanti nih. Berarti Anda belum dikatakan baik, karena yang baik yang dimaksud di sini mewarnai bukan diwarnai. Mewarnai bukan diwarnai ini agama kita. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Agama ini mewarnai bukan diwarnai. Tat, Anda pernah dengar Tat kata Nabi, Al-mar'u ala dini khalili Ustaz. Orang itu tergantung agama temennya Ustaz. Maaf nih Ustaz, maaf. Ada ngomong langsung nih kisah nyata ini. Antum katanya biker Ustaz. Enggak, ojol. Saya bilang begitu. Antum kan berteman tuh sama preman-preman motor Ustaz. Apalagi ada MB itu Ustaz. Muslim Biker Indonesia. Bukan klub motor tuh. Wadahnya para biker. Jadi kalau bikernya emang agak sedikit unik, ya diundang ke masjid ogah. Ya, dulu jarang ke masjid, tapi pas COVID masjid dilarang, ngamuk-ngamuk. Ngapa dilarang? Kemarin boleh lo nggak datang gitu loh.
Waktu boleh nggak ada yang nongol, giliran lagi begini malah ngomel-ngomel. Agak unik nih. Antum berteman sama preman-preman kayak begitu Ustaz. Ya orang kan tergantung agama temennya. Mati dah, saya bilang gitu loh. Lah kan bertemannya bukan kita nih curhatan sama orang-orang yang seperti itu, bukan. Ada tugas mewarnai. Seperti saudara kita Abu Taimiyah juga, dia punya jam terbang. Bergaul dengan manusia-manusia yang memang ya standar manusia yang belum sampai agama kepada dia. Kita tukar pikiran dengan teman-teman di UK ini. Karena intisarul Islam sedang dahsyat di sana. Kenapa kok orang bisa menerima agama ini? Karena agama ini ilmiah. Makin tinggi strata pendidikan seseorang makin menerima ilmiah. Dan agama ini ilmiah sekali. Ilmiah yang dimaksud semua berlandaskan ilmu. Sehingga hukum asal manusia itu kalau dia mau memanfaatkan akalnya, dia akan ilmiah. Sering kok dibilang orang tidak hina karena lahir dalam kondisi miskin. Tidak. Orang tidak hina kalau lahir di keluarga yang gak ngerti agama. Gak hina. Karena bayi gak bisa pilih takdir. Betul? Tapi akan banyak pertanyaan nanti ketika si miskin yang lahir miskin ini sampai mati tetap miskin. Emang lu gak gawe? Emang gak ada usaha? Emang gak sekolah? Hidup di negeri ini gampang sekali. Lawang tanah subur, kita beli kacang hijau, lupa diangkat depan rumah kena hujan, besok jadi toge. Betul. Ini negeri subhanallah. Jangan main lempar-lempar, jadinya yang lain nanti. Negeri subur. Kok dibikin bingung, asal mau ada usaha gampang. Iya. Anda dipertanyakan kenapa miskin, berarti gak ada usaha. Padahal asal mau nikah aja, asal mau nikah, kata Allah, wa angkil ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikahi orang yang layak nikah. Walaupun dia fakir, Allah bakal bikin dia kaya. Tuh. Asal berani nikah, Allah jamin rezekinya. Karena kadang-kadang kalau sendiri kan rezeki mandek nih. Kalau berdua, kali rezeki dia melalui kita. Karena bahasa Tuhan, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Rumus tajir itu bukan pinter. Rumus tajir itu bukan sekolah tinggi. Rumus tajir itu betul-betul gemar bersedekah. Aneh gara-gara pinter tat makanya tajir. Kalau bicara pinter tajir gak ada hubungan. Aneh punya guru SD pinternya orang matematik. Sampai sekarang gak tajir. Gitu. Oh kalau temenannya sih tat, tajir itu karena jam terbang kerjanya tat. Ya orang 8 jam dia 13 jam tat, makanya dia tajir. Oh kalau bicara jam waktu kerja, nokang kopi pinggir jalan 24 jam gak tajir-tajir gitu loh. Ini harta titipan. Makanya orang yang paling kaya Allah pernah ciptakan namanya Sulaiman. Ketika dia dimuliakan dengan harta, dia hanya mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini yang ku miliki ini semua milik Allah. Diujikan kepada aku bersyukur atau aku berbuat kufur. Lihat. Makanya setiap dia mendapatkan kemuliaan dari apa yang dia miliki, Sulaiman selalu berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan seterusnya. Rabbi auzi'ni, duhai Tuhanku. Dia pakai bahasa Rabbi. Robba ya rubu, yang mencipta dengan proses. Duhai Rob yang menciptakan diriku dengan proses. Prosesnya apa? Kerja. Prosesnya apa? Doa. Apalagi Anda laki-laki. Jangan ngelinter di rumah. Tafarrok li ibadati amla sodrok ginan. Hei laki-laki, kalau punya waktu kosong, tafarrok li ibadati. Isi waktu kosongmu ibadah kepadaku. Cari tempat kajian, bro. Tarik gas, bro. Datang ke tempat kajian, bro. Jangan cuma ngelinter di rumah. Dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur. Keluar, sudah keluar. Jadi kuda jantan di tengah terik matahari yang warnanya kilau coklat dan hitam. Bukan.
gagah laki. Laki repot sama kulit ngasah mulu subhanallah. Laki berkeringet laki gitu loh. Wa izzuhu istignahu anin nas. Harga diri kita ya ketika kita nggak nyender sama manusia, agama tuh giring kita ke sono gitu loh. Walaupun kita nggak kerja, rezeki datang cuma dengan kerja tanpa melantarkan syariat, Allah bikin warna tersendiri pada rezeki yang kita miliki. Jangan heran kalau anak Pak Tani yang berkeringat nyari rezeki, anaknya jadi orang. Jangan heran. Tapi para koruptor ini yang kerjanya di balik meja AC yang dingin, anaknya mau penjara karena narkoba. Hilang keberkahan. Ya, semua sifatnya titipan. Kita disuruh jadi orang yang memang layak dititipin. Nah, dunia ini memfitnah kita. Dunia ini memfitnah kita. Allah perintahkan dalam Al-Quran, i'lamu kata Allah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasur fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffar nabatuh dan seterusnya. Allah pakai bahasa i'lamu, berilmu. Jangan ikut-ikutan. Agama ini ilmu. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Enggak usah dijawab. Manusia pasti paham. Beda. Penggorengan boleh sama. Resep menu sama ngeliatnya di IG. Tukang sayurnya sama, cara masaknya sama, rasanya bisa beda. Dan gak usah takut, gak ada persaingan di mata Tuhan. Kenapa? Karena memang Allah telah takdirkan manusia. Ini yang orang kadang-kadang suka salah paham. Seakan-akan masa depan apa yang dia buat, tidak. Allah hanya menjanjikan, falanuhyannahu hayatan thayyibah. Kedepannya kau merasakan hidup yang baik. Walanajzinahum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kedepannya Allah akan berikan kepada kamu ini balasan yang lebih besar ketimbang kebaikan yang kalian lakukan. Asal syaratnya yang pertama kata Allah, amila solihan. Kamu beramal soleh. Siapa yang beramal soleh? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Siapapun yang beramal soleh, lakikah dia, perempuankah dia, dalam kondisi beriman. Kata Allah di An'am ayat 97 ini, falanuhyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Lihat. Kalau kehidupan yang baik yang dijanjikan sama Allah, la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Enggak ada yang bisa mengkontaminasi, enggak ada yang berbahaya kalau Allah yang janjikan kebaikan tersebut. Dan sejak awal Nabi mengatakan seperti itu. Ini jalanku yang lurus ini, kebenaran yang tidak berbilang, sehingga peruntukan kau hidup di atas jalan yang lurus ini seperti apa yang Allah tujukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kamu tuh tercipta untuk beribadah. Kamu mesti tahu ibadah kamu ke siapa? Allah. Siapa Allah? Mesti tahu. Gimana cara taunya? Kacamata Ibnu Qayyim yang maju. Dalam kitab Madarijus Salikin beliau mengatakan, mensyarahkan pemahaman gurunya Ibnu Taimiyah, ya, yang mengatakan tauhid itu 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. 3. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, aku melihatnya dengan 2 sudut pandang kacamataku. Kulihat tauhid itu 2 bukan 3. Biar lebih gampang memahaminya. Yang pertama tauhid ma'rifah wal isbat. Yang kedua tauhid tolab wal qasdu. Ma'rifah wal isbat, ma'rifatullah wa isbati asma'ihi. Yakni tauhid ma'rifatullah dan isbati asma'ihi. Ma'rifatullah itu rububiyah. Di dalamnya ada asma wa sifat. Kemudian tauhid tolab wal qasdu, mengesahkan Allah ketika menyampaikan maksud. Bab uluhiyah, setiap orang yang berdoa ke Allah jangan sampai tidak kenal hukum sebab akibat yang Allah buat. Karena tahu nanti pada akhirnya kalau cuma sekedar semangat
mungkin dapat. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Tapi kan nanti ada istidraj. Yang khawatirnya nggak dari Allah. Kalau dari Allah itu kan selain dia usaha beristi'anah. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Di sela-sela kamu bekerja banting tulang menegakkan syariat. Waja'alna naharon ma'asan. Hei laki-laki, kujadikan siang untuk bekerja. Tolong. Jangan rubah isti'anah kamu. Wasta'inu bisobri wassalah. Di sela-sela kamu kerja itu, kamu minta tolong ke Allah dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Sabar, iya. Sholat, iya. Jalani hidup dengan husnuzon. Baguskan iman. Karena hidup ini bukan mau kamu. Kadang manusia punya mau, Allah berkehendak. Kata-kata bijak para ulama mengingatkan kepada kita supaya kita tahu bahwa ternyata apapun yang kita lakukan ini berkait dengan keinginan atau kebutuhan. Karena Allah enggak kasih yang kita ingin, Allah cukupi yang kita butuh. Bijak sekali. Berawal dari sebuah keinginan, kemudian mengedepankan adab dan akhlak, ilmu yang dicari, sehingga keinginan menjadi sebuah kebutuhan. Dan Tuhan akan mencukupi yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Jangan heran kalau doa ulama gampang dijawab, kok kalau kita yang doa enggak kejawab. Ada sesuatu yang salah kalau sudah begitu. Ya Ustadz, aneh kalau berdoa kayaknya lempengan Tuhan kagak denger. Masya Allah. Loh kok bisa berkata seperti itu? Iya. Ternyata bukan begitu bahasa agama. Cuma Anda yang tidak kenal Tuhan. Nah dunia dengan ragamnya ini kadang-kadang mewarnai kita. Karena contoh yang paling gampang begini jamaah. Kita kalau boleh sedikit ilmiah ya. Saya ini dari Bogor Jakarta tiap hari. Udah mau 20 tahun nih begini nih di atas motor ya. Itu sepanjang jalan itu saya nyaris nggak melihat spanduk besar ajakan-ajakan kajian sunnah. Sepanjang jalan tuh iklannya semua iklan dosa dan maksiat. Ya penyakit yang disepakati oleh semua dokter rokok iklannya sepanjang jalan. Ajakan makan riba, KPR, BTN, klaster rumah dibangun, semua iklan pinggir jalan. Ngajakin makan riba cuma sekian persen bunganya. Apalagi kalau lewat sebelah sono tuh Cimanggis sampai Cililitan dari Bogor tuh. Ajakan apa? Gade laptop, STNK, BPKB, cair cepet. Lah dosa diiklanin ya susah dihilangin. Kita kan manusia ini kan makhluk yang seneng ngelihat ketimbang ngedenger. Yang dilihat, yang didengar itu yang diwarnai sama hatinya kan, mewarnai hatinya. Sehingga fi'liyahnya seperti apa yang dilihat, susah. Kenapa sekarang ini kok orang kalau udah mulai bicara kajian sunnah kayak sesuatu yang asing. Memang Nabi sudah kasih bocoran, kata Nabi, badal Islam gharib fasayaudu kama bada'a fatubalil ghuraba. Dulu waktu aku bawa Islam asing. Orang tahu dah semua, nanti bakal kembali asing. Fatubalil ghuraba, beruntung orang yang merasa asing, bukan mengasingkan diri. Hari gini kenyataan di hadapan mata kita, orang nggak pakai kerudung jadi top model, dicontoh model rambut sama jambulnya, betul. Orang pakai kerudung aneh-anehan, aneh jadi omongan. Masya Allah, saya nggak membenarkan mereka yang main-main di sosial media pakai hijab ya, saya nggak membenarkan. Tapi kalau dilihat mereka daripada orang yang membuka aurat lebih mending gitu loh. Ketimbang mereka yang membuka aurat. Tapi tetap cemoohan buat mereka yang berhijab. Betul, sudah berhijab ngapain begini. Cuma kalau boleh jujur, auratnya nggak nampak. Laki-laki begitu. Ya, berzina, saman liven, ini apartemen di Jakarta jadi saksi bisu itu. Biasa, lumrah, nggak ada masalah. Giliran janda tua kawin, seanak-anak ribut semua. Mama kawin lagi, gitu. Mama tahu gak, itu laki pengen harta mama. Papanya begitu, bapak kawin lagi. Itu yang sama bapak gini-gini, sudah jadi fitnah. Orang nikah dikhawatirkan, orang berbuat maksiat dianggap lumrah. Ini zaman sudah datang. Zaman sudah datang. Sehingga orang menjadi asing dengan kebenarannya. Nabi sudah informasikan. Tapi kita tetap sportif. Menjadi orang yang paham. Contoh yang paling gampang lagi. Kita tahu
ulama bersepakat mengharamkan beberapa produk yang mengarah kepada bantuan Yahudi di Palestina, betul? Tapi kita akan ilmiah. Kita nggak pernah mengharamkan zatnya, yang kita haramkan manajemennya. Antum dikasih air mineral yang memang manajemennya membantu pembantaian Muslim di Palestina. Kita nggak bakal beli, kita tahu kita nggak boleh tolong menolong. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, betul? Nggak boleh tolong menolong dalam perbuatan yang nggak baik. Tapi kalau ada yang ngasih air mineral itu gimana, Ustaz? Ya nggak apa-apa, kita nggak beli. Hukum asal air halal, begitulah ilmiah. Ini ada bahan bakar kendaraan kita, produk SPBU yang mensupport LGBT. Kalau sengaja beli, gak aman. Tapi ada yang bawain 5 liter di jerigen, ayo, kan gitu. Mayan kan gitu ya. Karena zatnya nggak haram, manajemennya yang haram. Itu ilmiah. Kita udah nggak makan nih produk ayam sonono. Ya. Tapi ada yang bawain, ya selama memang itu ayam mah makan. Hukum asal ayam kan halal. Tapi kalau buat ulama nggak mau, kenapa? Motongnya nggak jelas. Karena kan kalau sudah bicara daging yang kita konsumsi, kita bicara cara motong. Syariat yang maju, ilmu yang dikedepankan. Nabi bilang apa? Falyuhidda safrotahu, falyarih zabihatahu. Tajamkan pisaunya, tenangkan hewannya. Ini Nabi ngomong ini gak main-main nih. Sampai beliau jelaskan, falyuhidda safrotahu, falyarih zabihatahu. Tenangkan hewan, tajamkan pisaunya, tenangkan hewannya. Dan dunia mengakui sembelihan yang paling baik sembelihan orang-orang Islam. Kenapa? Karena menyembelih mengeluarkan semua darah dan penyakit adanya di darah. Kalau tibang motong siapa juga bisa motong. Cuma Nabi maju, itu ilmu. Itu ilmu. Saya pernah di Australia yang mengarah ke Darwin, ya ada Lightning Ridge. Nama daerah kalau nggak salah, tempat penambangan batu opal di sana tuh. Ya. Saya tanya di situ, itu daerah 55 derajat kalau udah panas. Saya lagi ngobrol sama orang sana, burung jatuh. Saya bilang, kenapa nih burung jatuh? Kepanasan mati, gitu loh. Saking panasnya daerah situ. Tapi di situ ada satu orang Pakistan yang tinggal sejak 1973, dan dia cuma Islam sendiri di kampung situ. Saya nginep, paginya saya lihat itu orang mabuk biasa di jalan. Kok Anda bisa bertahan dari tahun 73 hingga tahun 2000 sekian lah waktu masih di Australia itu. Dia bilang, ya kami hanya diakui oleh warga sini, sembelihan kami itu sembelihan yang paling bagus. Ya, modal bisa motong secara syar'i diterima oleh dunia, lihat. Apalagi kalau yang lainnya. Karena sifat Islam yang rahmatan lil alamin ini memacu teman-teman di UK dan lainnya untuk lebih mendalami syariat. Oh benar. Dulu nggak bisa dibuktiin. Wassama'i wattariq. Wama adraka mattariq. Dulu bingung tuh. Ada nama bintang yang namanya At-Tariq. Ternyata ada orang barat yang bisa masuk Islam. Mendengarkan betul. Ada yang namanya bintang At-Tariq yang memang kerjaannya berbunyi. Tok, tok, tok. Dan Nabi sudah informasikan sejak zaman dahulu. Allamakum nabiyukum kulla syihatal khira'ah. Nabi telah ajarkan semuanya. Cuma memang pembuktiannya ada yang tertunda, ada yang tidak. Makin ilmiah kita makin percaya. Oh iya, betapa dahsyat ini agama. Karena Allah turunkan syariat untuk kebaikan, bukan mendatangkan mudarat. Lianna dina yusrun, karena agama ini mudah. Yassiru wala tu'assiru, basiru wala tunafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Bahasa Nabi ad-dinu yusrun, agama ini mudah, agama ini asik, asik. Makanya Islam itu asik, bro. Kalau sampai orang beragama Islam jadi nggak asik, ada something wrong, ada yang salah ini. Bukan Dad, ini mau ngomong jujur aja, Dad. Saya punya temen Dad dulu waktu belum ngaji, baik banget Dad. Udah ngaji galak banget Dad, Masya Allah. Ada laki nyeletuk, ya lu mah baru temen, ya 10 menit. Ya, aduh Dad,
Saya mah mendingan laki saya yang dulu, kata perempuan waktu dia belum pakai jenggot, belum cemong jidatnya. Lucu, baik Tat. Ada ya yang dia bawa kalau pulang Tat, bikin senang hati Tat. Sekarang udah ngaji Tat, ya Allah Tat, astagfirullah Tat. Gemeter kita kalau dia datang, makanya aku tuh paling senang banget kalau pagi Tat. Senang kenapa sama laki kalau pagi? Senang kalau dia pergi, ya Allah dia pergi juga dia Allah gitu. Ntar sore, ya Allah dia balik lagi ya Allah. Kata laki gue juga sama Tat, mendingan dia yang dulu Tat. Bayarnya orang waktu belum ngaji. Sekarang udah ngaji, astagfirullah Tat. Semua salah, dia doang yang bener. Ini yang begini nih kalau semua orang salah dia doang yang bener. Maitnya siapa yang mandiin Tat? Ya saya bilang. Jangan-jangan jalan sendiri kayak orang Toraja gitu ya. Ya, kok agama bisa bikin begitu Tat? Ya wallahu alam. Aneh begitu Tat, teman di tongkrongan. Dulu orangnya asik Tat. Begini Tat. Nongkrong sama dia paling seru Tat. Kocaknya orang, cara ngomong itu asik Tat. Weh bro, apa kabar bro? Gila lu. Oh seru Tat, seru Tat. Kadang dia udah ngaji Tat. Ya Allah Tat. Suaranya berubah Tat. Tiap di tongkrongan, apa kabar lu semua bro? Sehat lu? Gue pengen sliding tuh orang bener Tat itu. Nah ini ada something wrong nih. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Kalau caranya sesuai, makanya bahasa Tuhan tadi di surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyirah. Orang yang bertolak belakang dengan Rasul, sementara Allah utus setiap umat seorang Rasul, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Diutus Rasul pada setiap umat untuk mengajarkan cara beribadah. Anda bertolak belakang dengan Rasul setelah dijelaskan petunjuk halal haram syubhat. Allah bilang, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, yang kalian ikutin jalan yang orang beriman enggak lakuin. Nuwalihi matawala, kan kupalingkan sejauh mungkin. Yang terjadi apa? Kelihatannya Islam tapi bukan Islam. Kita cuma melihat bentuknya doang. Padahal kalau dia betul-betul Islam, taruh kata bentuknya betul, fi'liyahnya betul. Karena kita dicontohin bukan teori, tapi kisah nyata yang Allah abadikan. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul ma nusabbita bihi fu'adak. Kami abadikan cerita para nabi dan rasul, memantapkan hati kalian. Uswatun hasanah ini bukti bukan teori. Yuk bismillah. Mudah-mudahan obrolan santai nanti ini membuat kita makin merasa asik dengan agama. Agama itu asik bro. Barakallahu fikum. Silakan pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.